seringkali kita jumpai pada pohon kelapa sawit, yaitunya seperti gulma-gulma lunak seperti ini. Selamat datang di channel Kampus Tani Tradisional. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya menjelaskan tentang gulma. Banyak dari teman-teman semuanya yang menanyakan bagaimana cara mengendalikan gulma di perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan. Apakah perlu penyemprotan atau tidak? Adapun untuk tanaman yang telah menghasilkan atau tanaman kelapa sawit yang menghasilkan, ada beberapa yang perlu kita kendalikan, ada beberapa yang tidak perlu dikendalikan. Misalnya seperti yang kita lihat pada perkebunan kelapa sawit ini, hanya didominasi oleh gulma-gulma lunak. Gulma-gulma lunak seperti ini tidak perlu dikendalikan secara maksimal. Artinya kita kalau untuk penyemprotan, kita hanya perlu menyemprot atau membersihkan di sekitar piringannya ini. Perlu dibersihkan, kemudian di pasar pikul, di tempat untuk membawa kelapa sawit. Tujuannya pembersihan di piringan kelapa sawit, yaitu di mana piringan ini gunanya tempat pemberian pupuk. Kemudian untuk pasar pikul begitu juga untuk tempat membawa buah kelapa sawit ataupun pupuk. Kemudian mengapa juga harus dibersihkan? Yang pertama, nantinya ketika kita mengambil buah pasti ada brondolan yang jatuh. Jadi brondolan yang jatuh dapat dengan mudah diambil oleh pekebun kelapa sawit. Kemudian seringkali kita jumpai pada pohon kelapa sawit, yaitunya seperti gulma-gulma lunak seperti ini. Ini Nephrolepis bisirida. Gulma ini tidak perlu kita semprot ataupun kita hilangkan, karena gulma ini hanya gulma-gulma lunak, di mana gulma ini juga memiliki beberapa fungsi, di mana gulma ini untuk menjaga kelembapan pada pohon kelapa sawit, kemudian untuk tempat bersarangnya musuh alami seperti ulat-ulat daun. Makanya ini tidak perlu kita buang, kita biarkan saja. Kemudian rumput-rumput lunak ini tidak perlu disemprot asalkan tidak didominasi oleh gulma-gulma keras seperti kayu-kayu kecil atau gulma-gulma keras lainnya. Kemudian bagaimana untuk proses penyemprotannya? Untuk penyemprotannya kita tidak merekomendasikan untuk disemprot dengan dosis yang tinggi. Kita hanya menggunakan penyemprotan mungkin rotasinya 3 kali dalam setahun. Itu pun dengan dosis yang sangat ringan. Tujuannya supaya di perkebunan kelapa sawit ini banyak sekali mikroba-mikroba yang harus kita jaga ekosistemnya. Kemudian juga ada cacing tanah. Selain itu rumput-rumputan gulma-gulma yang ada di perkebunan ini juga kita jaga supaya untuk menjaga kelembapan daripada tanah di perkebunan kelapa sawit. Apabila rumput-rumput lunak yang di perkebunan ini kita semprot secara merata, maka itu akan menyebabkan kelembapannya akan berkurang. Tentunya ini tidak baik untuk perkebunan kita. Mengapa kelembapan di perkebunan kelapa sawit ini harus kita jaga? Karena seperti kita ketahui pada video-video sebelumnya, perkebunan kelapa sawit memerlukan kadar air yang cukup tinggi, di mana itu perharinya bisa mencapai 5 mm atau dalam 1 bulan itu mungkin mencapai 60 mm per bulannya. Jadi kelembapan di perkebunan ini harus tetap kita jaga guna mencapai produktivitas maksimal pada perkebunan kelapa sawit kita. Kemudian perlu juga kita ketahui di dalam perkebunan kelapa sawit ini, untuk pemberian pupuk di sekitar perkebunan, misalnya ini piringan. Ini piringan, kemudian di sebelah kanan saya ini pasar pikul, di sini mungkin tempat pembuangan pelepah. Maka untuk pemberian pupuk pada tanaman menghasilkan, kita sarankan itu sebelah sini, sebelah daripada pembuangan pelepah. Karena kita ketahui bahwa kadar air untuk yang di sekitar pasar pikul itu biasanya 4-5%. Kemudian di sekitar sini bisa mencapai 6-8, begitu juga di sini. Maka di sebelah sini
kadar airnya itu bisa mencapai 11%. Makanya kita sarankan untuk pemberian pupuk sebaiknya di sekitar sini guna mencapai apa yang kita harapkan. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kami bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.